Kragilan adalah salah satu kecamatan yang terletak di bagian timur Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selamat datang di SMK Negeri 1 Kragilan, sekolah menengah kejuruan yang menjadi sekolah rujukan di Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Rinekso, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melakukan pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021. Mohon doanya, selamat menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian semuanya. Pagi, Pak. Mantap. Ya, Bapak doakan tentunya kepada kalian semua, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat ya. Dan juga yang pasti Bapak selalu ingatkan pada kalian semua bahwa dalam situasi yang seperti sekarang ini, Bapak akan terus mengingatkan pada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan ya, agar kemudian kita semua bisa terhindar dari wabah COVID-19. Begitu anak sekalian. Dan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, Bapak pengen pastikan kalian ya untuk persiapan diri kalian agar kemudian kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik ya. Bapak pengen cek dong kondisi kalian seperti apa di rumah ya, karena tentunya pembelajaran ini pengen kalian begitu siap untuk memulai pembelajaran kali ini ya. Anak sekalian yang bajunya belum rapi ya, yang bajunya belum rapi, rapikan dong. Nih Bapak udah keren tuh kan ya. Wah tuh lihat udah baju dimasukkan, pokoknya Bapak udah keren. Makanya kalau kalian kondisinya sudah baik, sudah rapi, maka nanti kalian bakal mampu menerima dan mencerna pembelajaran ini dengan baik lah, gitu ya. Wah, Mim udah keren, udah membetulkan bajunya ya Mim ya. Keren ya, Pak. Ya, yang lain juga Bapak minta ya. Nah, udah keren. Rambutnya aja nanti Mim ya, kalau nanti pembelajaran berikutnya diupayakan rambutnya dipotong. Mim ya. Oke, Pak. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mohon kepada kalian semua untuk persiapkan diri lebih baik lagi, dan kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Bapak minta kepada Arif ya untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Arif. Ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Arif. Sekali lagi sekalian, mudah-mudahan pembelajaran ini dengan diawali dengan doa tadi, mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan untuk teman kita kali ini. Begitu sekalian. Kemudian tentunya juga sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingatkan kepada kalian semua, walaupun Bapak sudah tahu ini ya, kalian sudah hadir di Google Meet tatap maya bersama Bapak, tapi sebagai bentuk kelengkapan administrasi ya, Bapak minta kalian untuk mengisi di Google Form yang Bapak sebentar lagi akan share ya. Nanti Bapak kirim linknya via kolom chat. Ini mohon untuk diisi ya, untuk kelengkapan administrasi kalian ya, sebagai ya. Link Google Form-nya
untuk isian daftar hadir sudah Bapak share ya di kolom chat. Silakan diisi. Bapak lihat nih sana diisi nih, silakan Nam untuk diisi terlebih dahulu ya, agar kemudian ini menjadi bukti bahwa kalian ikut dalam pembelajaran Bapak. Ini ucapan selamat datang kembali oleh Bapak kepada kalian yang begitu luar biasa. Hari ini pada saat kegiatan pembelajaran dimulai dan materi Bapak sampaikan, mari bekerja sama, berusaha sebaik-baiknya untuk belajar serta saling menghormati dan mendukung dalam melewati semua tantangan. Karena sekali lagi kondisi kita kali ini tidak lain tidak bukan adalah upaya harus kita lakukan untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kita bisa melewati semua tantangan ini. Kemudian ayo lakukan dan salam sehat selalu ya. Kemudian Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini mengamati gambar dan video melalui pembelajaran problem based learning. Kalian ya dapat menganalisis faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Kemudian nanti kalian setelah mengamati gambar dan video melalui pembelajaran problem based learning, kalian dapat menyaji hasil analisis faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Ini anak-anak sekalian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi semoga setelah Bapak sampaikan tujuan pembelajaran tadi, kalian bisa melaksanakannya seperti tujuan yang sudah Bapak bacakan ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita bahas materi kita hari ini, Bapak mau tanya dulu dong. Kira-kira ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya Pak, masih ingat. Oke, silakan Raka. Izin jawab Pak. Tentang Ya, nilai silakan ideal, Kak. tentang nilai ideal, nilai instrumental dan praksis pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Siap cukup. Oke, terima kasih Raka. Jadi betul, selain yang tadi disampaikan, juga minggu lalu kita membahas mengenai pengertian hak dan juga kewajiban warga negara. Baik, anak-anak sekalian, ya materi kita hari ini ya nanti berbicara mengenai faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta nanti kita berbicara mengenai kasus pelanggaran hak warga negara, apa saja nanti kasusnya. Kemudian nanti kita juga akan membahas atau berbicara mengenai kasus pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara. Pertama adalah anak-anak sekalian, sikap egois. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Maka kalau kita kaitkan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana pemerintah mewajibkan menggunakan masker pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, kalau ada teman kita ataupun orang di sekitar kita yang abai terhadap peraturan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut ya bisa disebut mempunyai sikap egois, kemudian rendahnya kesadaran terhadap aturan, serta yang ketiga juga bisa dikatakan bahwa orang tersebut tidak punya toleransi, karena saat ini ya kita harus sadar akan pentingnya protokol kesehatan, serta harus ingat ada istilah bahwa maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Begitu anak-anak sekalian terkait dengan faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kalau kita kaitkan dengan kondisi dan situasi saat ini. Nah, ini faktor di luar dari diri atau pribadi ya. Pertama, ketidaktegasan aparat penegak hukum nih ya. Kalau berbicara ketidaktegasan aparat penegak hukum, ini berbicaranya oknum ya anak-anak sekalian ya. Jadi kita tidak boleh menyampaikan lembaga ataupun juga organisasi.
Tapi kalau ada bahasa ketidaktegasan aparat hukum, itu pasti terjadi akibat adanya oknum ya, yang kemudian tidak bisa melaksanakan hal itu. Pak, izin bertanya. Oke, silakan Pak, Eko. kenapa kok template-nya PPT-nya nuansa COVID? Oke, Sekian, iya. terima kasih. Oke, mungkin Kak. Ya, terima kasih kok. Dalam rangka Bapak coba terus kampanyekan kepada kalian semua anak-anak sekalian. Jadi walaupun materinya pendidikan Pancasila, tapi Bapak pengen coba agar kalian kemudian terus menerapkan protokol kesehatan. Ya Pak. Ya, oke anak-anak sekalian, ini merupakan faktor eksternal. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ya, contoh kasus anak-anak sekalian tentang pelanggaran hak terhadap warga negara. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Pertama adalah pendidikan tidak merata. Kalau berbicara mengenai pendidikan yang tidak merata, ini berarti ada suatu hal yang kurang dilaksanakan dengan baik atas perintah konstitusi, atas perintah Undang-Undang Dasar 1945, utamanya pasal berapa, anak-anak sekalian? Kalau terjadi pendidikan tidak merata? Pasal 31, Pasal Pak. 31. Pasal Oke. 31. Pasal 31. Wah, luar biasa. Oke, luar biasa anak sekalian semua. Berarti kalian sudah paham isi nilai instrumental, ya. Jadi terjadinya pendidikan tidak merata itu akibat kurang maksimalnya pelaksanaan nilai instrumental pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tingginya angka pengangguran anak-anak sekalian ini terjadi akibat kurang maksimalnya atau mungkin belum begitu maksimalnya diterapkan nilai instrumental Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Pasal 27 ayat 2. Oke. 27 ayat 2, Pak. Oke. Terima kasih ya anak sekalian. Nih pasal 27 ya, ayat 2 ya. Bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Kita masuk ke pengingkaran ya, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara nih, melanggar aturan berlalu lintas. Ya. Sebenarnya kalian yang sudah mengendarai kendaraan bermotor yang usianya belum menjadi prasyarat mengendarai kendaraan bermotor itu sudah jelas-jelas melanggar aturan berlalu lintas ya. Kalaupun kalian sudah cukup usia untuk mengendarai kendaraan bermotor, tapi juga harus sudah mempunyai apa anak-anak sekalian? SIM. SIM. Surat izin mengemudi. SIM. Nah, sekalipun kalian sudah diberikan fasilitas oleh orang tua, kendaraan bermotor ada 2, tapi seharusnya belum bisa digunakan itu, karena kalian harus mengantongi surat izin terlebih dahulu, surat izin mengemudi, ya, agar kemudian kalian dinyatakan layak untuk menggunakan kendaraan tersebut. Nah, selanjutnya unjuk rasa yang berakhir ricuh, ya. Ini juga merupakan pengingkaran kewajiban ya, karena kewajibannya adalah tadi menjaga keamanan, tentunya bukan hanya kita titipkan kepada polisi negara Republik Indonesia, tapi juga upaya warga negara untuk menjaga keamanan. Unjuk rasa itu boleh dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya, nah ini ya, nanti kalian akan Bapak bagi dalam kelompok ya. Untuk pembagian kelompoknya anak-anak sekalian, nanti Bapak akan bagi, Bapak akan panggil nama kalian. Setiap yang Bapak panggil nanti sebutkan angka
1, 2, 3. Nanti kalau udah sampai 3 balik lagi ke angka 1. Begitu seterusnya. Paham ya anak-anak sekalian? Paham. Ya, Pak. Paham. Oke. Baik. Bapak sebutkan dulu. Bapak panggil Amanda. 1, Pak. Oke. Hamim. 2. Intan. 3. Rita. 1. Jadi kalian sudah tahu ya anggota kelompoknya siapa saja. Jadi tadi sudah Bapak sebutkan bahwa ada 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok silakan nanti berdiskusi dengan baik dengan temannya. Kemudian Bapak minta setelah ini ya, setelah pembagian kelompok ini kita saksikan bersama terlebih dahulu tayangan film yang nanti bisa membantu kalian dalam menjawab pertanyaan atau lembar kerja yang Bapak berikan ya. Udah, Pak. Sudah, Pak. Suatu gubuk. Pandemi COVID-19 berdampak pada 18.000 tenaga kerja dari 29 perusahaan. Hampir 2.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan 16.000 pekerja sisanya terpaksa dirumahkan. Pranajaya Arditian jadi satu di antaranya. Informasi lain, Saudara, hari Senin ini tahun ajaran baru dimulai dengan sebagian besar siswa masih harus belajar melalui online. Ya Saudara, bagi warga kelas menengah ke bawah, proses belajar mengajar secara online ini cukup menyulitkan karena terbebani biaya kuota internet. Kak, TV-nya matiin, kamu mau belajar. 21 dimulai. Ma, internetnya mati. Pak, kuota kakak habis. Susu dede juga habis. Uangnya cuma cukup buat beli susu. Gimana ya, Pak? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ada saatnya kita tercukupi, ada saatnya pula kita menjerit dalam hati. Namun, kebutuhan harus tetap terpenuhi. Inilah saatnya pemerintah dan pemimpin hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Ya, oke. Baik anak sekalian, tadi sudah kita saksikan tayangan video ya yang menggambarkan situasi kondisi saat ini. Silakan kalian bekerja secara kelompok, kemudian saling berkomunikasi dengan teman-temannya agar kemudian kalian bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ya. Anak-anak sekalian silakan dikerjakan, ini lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silakan bisa saling komunikasi. Nah, nanti Bapak akan cek ya kondisi kelompoknya seperti apa, apakah berjalan dengan baik ya, komunikasinya silakan dikerjakan. Oke, ini Bapak masuk di room 1. Kelompok 1 bagaimana? Sudah saling berkomunikasi, sudah saling mencari informasi tentang tugas yang Bapak berikan. Bagaimana Raka? Sudah, Pak. Oke, Rita? Sudah, Pak. Oke, Amanda. Gimana anggota kelompoknya, Man? Sudah, Pak. Kami bekerja sama, berdiskusi untuk mempresentasikan. Oke. Bahan-bahannya untuk presentasi Raka sudah siap ya dengan teman-temannya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Raka, Rita,
Manda. Oke, nah ini Bapak sudah masuk dalam kelompok 2 ya, di room 2. Bagaimana proses diskusinya kelompok 2? Alhamdulillah lancar, Pak. Oke, ya. Nggak ada kendala ya? Insya Allah nggak ada, Pak. Bagaimana Rip? Sudah dipersiapkan proses presentasinya, bahan presentasinya? Ya Pak, sudah. Oke, ya. Oke, Sanam juga ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan anak sekalian untuk kelompok 2 untuk nanti dipersiapkan dengan baik presentasinya. Terima kasih. Iya, Pak. Ya Pak. Bagaimana proses diskusinya? Eko gimana? Alhamdulillah, Pak. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Oke, ya. Yang penting Lancar, yakin. Pak. Terima kasih. Ya. Intan, gimana sudah dipersiapkan ya bahan presentasinya ya? Oke ya. Baik, silakan dilanjutkan anak sekalian untuk kelompok 3 ya. Terima kasih. Nanti kita gabung lagi di room utama ya. Anak-anak sekalian, ya selamat bergabung kembali di room utama ya. Tadi Bapak sudah keliling ya di masing-masing kelompok, sudah tadi coba cek di proses diskusi setiap kelompoknya. Nah sekarang tentunya kalian sudah siap ya, karena tadi Bapak cek juga ternyata alhamdulillah sudah berjalan dengan baik proses diskusinya. Sekarang Bapak minta kalian untuk presentasi. Silakan untuk kelompok pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 1, rekan saya Rita dan Raka. Saya mewakili teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang apakah pandemi COVID-19 bisa menjadi salah satu faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentang hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Begitu juga sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Sebab sebagai seorang warga negara pasti membutuhkan dan perlu melaksanakan kedua hal tersebut. Setiap warga negara akan memperoleh haknya apabila telah menjalankan kewajibannya. Jadi kewajibannya dulu nih kita laksanain, baru kita nuntut hak kita. Begitu ya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang mengalami beberapa masalah. Masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap hak warga negara. Kenapa sih bisa terjadi pelanggaran hak warga negara? Yang pertama, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak bisa memperoleh haknya sesuai dengan ketetapan undang-undang. Kedua, pelanggaran hak warga negara terjadi akibat pengingkaran terhadap kewajiban, baik pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Jadi tugas kita sebagai warga negara itu harus balance, mengimbangi antara kewajiban yang kita laksanain apa dan apa hak yang harus kita dapatkan gitu. Contoh kasusnya yang pertama adanya aturan pemerintah anjuran 3M. Apa aja nih teman-teman anjuran 3M yang ditetapkan pemerintah itu? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu berguna untuk memutus penyebaran virus corona. Seharusnya kita nih sesama warga negara harus saling menjaga, melindungi. Tapi pada kenyataannya, pada pelaksanaannya ada warga negara yang sudah mematuhi protokol kesehatan, tapi tetap terpapar virus corona. Karena apa? Karena orang terdekatnya melanggar kewajiban yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Yang seharusnya saling menjaga, malah yang satu memaparkan virusnya karena tidak mengikuti anjuran yang sudah ditetapkan pemerintah. Padahal kan kesehatan itu pasti hak warga negara tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga saya bisa
dan kita semua berbagi informasi tentang hal ini. Tadi paparan yang luar biasa ya, paparan yang cukup baik ya, yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Tentunya apresiasi kelompok 1. Terima kasih sekali lagi Amanda. Kemudian silakan untuk kelompok 2. Apakah banyak kasus PHK karena dampak pandemi COVID-19 merupakan bentuk pelanggaran hak terhadap warga negara? Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19, Presiden sudah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diatur dalam PP nomor 21/2020 Junto Permenkes nomor 9 tahun 2020. Yang diantaranya membatasi berbagai aktivitas masyarakat yang dialihkan untuk dapat dilaksanakan di rumah. Pemberlakuan PSBB ini menimbulkan dampak antara lain permintaan atau daya beli masyarakat menurun, biaya impor meningkat, sulit akses bahan baku, dan kondisi perekonomian semakin sulit yang mengakibatkan banyak perusahaan gulung tikar atau menghentikan kegiatan operasionalnya. Sehingga kasus PHK banyak terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, cukup Pak. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 2 ya, cukup baik juga tadi hasil presentasinya. Kemudian Bapak minta lanjutnya untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Saya kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran telah dijamin dalam konstitusi, tapi sering berakhir ricuh dan bisa dikatakan sebagai bentuk pengingkaran kewajiban. Melihat fenomena tersebut, bagaimana Anda bersikap? Pertama, kita sebagai siswa seharusnya menanggapi hal tersebut dengan bijaksana, antara lain yakni menjadikan hal tersebut sebagai bahan referensi atau gambaran kita dalam bermusyawarah nantinya. Belajar menganalisa masalah yang terjadi. Menjadi siswa yang dapat bermusyawarah dengan baik sebagai pembelajaran kita agar tidak terjadi hal yang semacam itu. Itu saja hasil diskusi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuridka, perwakilan dari kelompok 3. Sama-sama Pak. Senyum Yuridka. Oke, untuk selanjutnya masing-masing kelompok tadi sudah kita sama-sama saksikan hasil proses diskusinya, presentasinya. Tadi paparannya sudah cukup bagus. Sekali lagi kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih atas presentasinya. Tapi sebelumnya sebelum kita tutup pembelajaran ini, Pak kasih kesempatan dulu buat kalian yang mau bertanya. Silakan. Pak, izin bertanya. Oke, silakan Intan. Pak, kenapa sih kok bisa sampai terjadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terhadap warga negara? Oke, luar biasa pertanyaannya Intan. Ya, sebenarnya kalau tadi kita sama-sama saksikan betul pembelajaran kita, tapi apapun itu Bapak apresiasi, tentunya sudah luar biasa berani bertanya. Tapi sebelum Bapak jawab, silakan ada yang bisa jawab terlebih dahulu dari teman-temannya. Rita Pak mau jawab. Oke, Rita, silakan Rita. Izin menjawab pertanyaan dari Intan, karena tidak seimbangnya hak dan kewajiban warga negara, itu faktornya. Oke, terima kasih Rita. Jadi betul kenapa sampai terjadi kasus gitu ya,
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu sebenarnya ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan juga kewajiban yang dilakukan oleh warga negara. Jadi kalau tidak seimbang, tidak balance, apa yang tadi disampaikan oleh Manda, itu bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban terhadap warga negara. Karena kurang maksimalnya pelaksanaan nilai ideal dan juga nilai instrumental ya. Jadi kalau pelaksanaan nilai ideal dan juga nilai instrumental sudah mampu dilaksanakan dengan baik, Bapak rasa tidak akan terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terhadap warga negara. Oke, luar biasa anak-anak sekalian, pertemuan kita kali ini ternyata kalian sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan baik ya. Dari awal sampai akhir tadi luar biasa sekali upaya kalian untuk belajar, tapi sebelum itu ya nanti akan bahas tugas yang harus kalian selesaikan. Nanti silakan kalian cek di classroom ya anak sekalian untuk tugasnya, dan juga mohon dikerjakan minggu depan nanti akan cek kelengkapan tugasnya ya. Mohon di cek classroomnya anak sekalian ya. Tutup. Siap. Silakan, ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran. Saya Pak. Baik, Amanda silakan. Ya, kesimpulannya pada materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara terdapat beberapa faktor, diantaranya ada faktor penyebabnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Contoh-contohnya sudah dipaparkan tadi oleh Pak Teguh pada awal materi ini. Terus ada contoh kasus pelanggaran hak di mana pendidikan tidak merata yang terdapat pada Undang-Undang Pasal 31, muncul ketidakadilan hukum, menciptakan kegaduhan di perpus, tidak memiliki hak suara atau hak memilih, mempekerjakan anak di bawah umur yang terdapat pada Pasal 24, tingginya angka pengangguran yang terdapat pada Pasal 27 ayat 2, dan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya ada contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara di mana seseorang itu mampu melanggar lalu lintas, tidak membayar pajak, tidak menghindari, menjaga lingkungan, unjuk rasa yang berujung ricuh. Terus yang dari kelompok pertama itu kita membahas pada intinya tugas sebagai warga negara yaitu mengimbangi antara kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yang kedua, adanya PSBB menjadi faktor penyebab adanya PHK besar-besaran. Dan dari kelompok 3, kita sebagai warga negara harus menanggapi sesuatu dengan bijak dalam bermusyawarah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Amanda, paparan kesimpulan yang luar biasa tadi ya. Jadi sekali lagi anak sekalian bahwa pembelajaran kita hari ini ya Bapak tegaskan kembali ya bahwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terhadap warga negara itu disebabkan oleh beberapa faktor tadi yang sudah kita bahas dan Manda sebutkan ya. Dan juga intinya bahwa kenapa terjadi pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban itu pertama karena tidak seimbangnya pelaksanaan hak dan juga kewajiban ya, atau penerimaan hak dan juga kewajiban yang dilakukan oleh warga negara. Kalau tidak seimbang maka terjadinya pelanggaran hak serta kewajiban. Ya. Begitu anak-anak sekalian, terima kasih pembelajaran yang sangat luar biasa ya. Sehat-sehat selalu, ingat tetap jaga protokol kesehatan dan juga mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 sehingga nanti kita bisa kembali bertemu bertatap muka secara langsung di sekolah. Terima kasih anak-anak sekalian, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, sebelum Bapak tutup dengan salam, Bapak minta kepada Hamim untuk pimpin doa terlebih dahulu. Oh ya boleh Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar diberikan selalu keselamatan dan kesehatan. Berdoa
dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Amin atas doanya ya, dan juga terima kasih semuanya. Kita bertemu kembali minggu depan dengan pembelajaran yang lebih semangat tentunya. Bapak akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami SMK